bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga jiwa raga kami serta iman kami tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang sedemikian besar ini. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat beribadah kembali pada hari yang Tuhan kuduskan, sehingga kami bersuka cita dan menyiapkan segenap keberadaan kami, hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Bapa, kami siap untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berjanji untuk melakukannya. Mohon kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami pencerahan supaya kami dapat melakukannya tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali masih di awal tahun ya, awal Februari tahun 2025. Waktu berlalu luar biasa ya, sangat linear sebenarnya, sama saja hanya yang kita merasa kok cepat sekali begitu ya. Biasanya kita mendengarkan kata seperti itu, padahal itu adalah karena imbas dari kesibukan kita sehingga kita merasa cepat. Padahal kalau diukur sama saja sehari 24 jam begitu ya. Tapi bagi yang kurang sibuk rasanya lama sekali kan begitu ya. Nah kalau ada orang yang mengatakan rasanya cepat sekali, itu berarti dia sibuk sekali ya. Nah kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Kita merenungkan satu tema, yakni kedatangan Kristus dinubuatkan. Memang kita sudah merayakan Natal bulan Desember yang lalu, tetapi kenapa kita masih merenungkan ini ya, sesuai dengan kalender khotbah. Memang inilah yang disuguhkan karena sebenarnya nubuatan tentang kedatangan Kristus atau Mesias itu bukan hanya untuk diperingati pada waktu Natal, tetapi sepanjang kehidupan kita supaya kita waspada dan kita siap siaga menjelang kedatangannya yang kedua kali. Kalau Natal itu kan adalah kedatangan Kristus yang pertama kali, sedangkan untuk selanjutnya kita ini bersiap-siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kita akan membaca firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 1 hingga ayat ke-4 saja. Kita akan membaca bersama-sama karena ini adalah ayat yang tidak terlalu panjang, hanya 4 ayat. Kita baca bersama-sama, ada di screen, boleh juga baca di kitab kita masing-masing. Dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan bendera Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab dia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan melahirkan mereka. Ia melahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan dunia dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan Maleakhi 3 ayat 1 hingga 4. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa nubuatan tentang kedatangan atau kemunculan yang diberitakan di sini itu adalah memang kedatangan Mesias. Namun sebelumnya itu ada satu pendahulu ataupun perintis jalan ataupun pembuka jalan, dan itu kita tahu adalah Yohanes Pembaptis. Yakni kalau secara biologis itu adalah saudara sepupunya Yesus sendiri. Dan kita bisa memperhitungkan ya, di dalam Injil itu tercatat bahwa Elizabeth mengandung terlebih dahulu dan kemudian setelah itu baru Maria. Jadi perbedaannya adalah 6 bulan ya, kalau dihitung-hitung umur biologis antara
Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Nah, kita melihat bahwa firman Tuhan menubuatkan bahwa Yohanes Pembaptis itu akan datang terlebih dahulu membukakan jalan. Inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 40 ayat 3 untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang tampak dirujuk di dalam ayat 1 yang kita baca di dalam mari kita lihatlah, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Nah, utusanku di sini adalah Yohanes Pembaptis. Sebab perkataan nabi-nabi yang kemudian, ya maksudnya nabi-nabi setelah Yesaya begitu, akhirnya meneguhkan ya perkataan nabi-nabi sebelumnya. Nah, jadi kita melihat nabi sesudah dan sebelum Yohanes Pembaptis muncul, yaitu sangat sinkron ya, tidak ada yang meleset ya. Jadi sebelum kedatangannya dan sesudah kedatangannya itu sama ya, bahwa seorang perintis yakni pembuka jalan bagi pelayanan Mesias yakni Yohanes Pembaptis dan menubuatkan Yesus Kristus sebagai Mesias itu nyata sekali. Makanya kalau ada soal cerdas cermat Alkitab begitu ya, kita ada yang terjebak ya ketika pertanyaan begini, siapakah nabi terakhir perjanjian lama? Ya, kadang-kadang tidak ada yang menjawab Yohanes Pembaptis ya, karena kita lihat kisahnya kan dicatat di dalam perjanjian baru. Kok bisa? Dia adalah nabi perjanjian lama yang terakhir. Nah, kalau kita membaca runutan dari Alkitab memang demikian ya. Yohanes Pembaptis itu adalah nabi perjanjian lama yang terakhir ya, sebelum perjanjian baru, walaupun kisahnya ini dicatat di perjanjian baru. Kita bisa mengingat kisahnya bagaimana orang tua mereka yakni Zakaria dan Elisabeth ketika sudah uzur, sudah di masa tuanya, masih belum mendapatkan anak, sehingga Zakaria ini memohon kepada Tuhan, bergumul sedemikian rupa, dan akhirnya Tuhan memberi ya di masa tuanya. Dan kita juga tahu ketika kita melihat pembatas Alkitab, kalau kita membawa Alkitab cetak kita, di pembatas Alkitab antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada halaman yang kosong ya kan. Nah, halaman yang kosong itu kertas putih kan, tidak ada tulisan apa-apa. Nah, di situ sesungguhnya boleh mengingatkan kita bahwa setelah perjanjian lama Tuhan tidak berfirman sampai kepada perjanjian baru, itu lamanya adalah 400 tahun. Nah, jadi makanya kita melihat bahwa Zakaria itu adalah nabi perjanjian lama, tetapi ketika anaknya lahir yakni Yohanes Pembaptis, dia membuka era baru yakni mempersiapkan jalan bagi Mesias. Makanya kisahnya tercatat di dalam perjanjian baru. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa apa yang kita baca dari Maleakhi ini sesungguhnya adalah menubuatkan tentang dua kedatangan. Kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua ya. Nah, jadi dengan demikian maka kita jangan berpikir hari Natal kan udah lewat, masa kita membicarakan hari Natal lagi ya. Tidak demikian ya. Nah, jadi membicarakan tentang kedatangan Mesias dan karyanya di muka bumi ini sebenarnya tidak pernah usang, tidak pernah kenal musim ya. Jadi segala musim itu bisa kita dengarkan bersama-sama. Nah, sekarang kita mau melihat setelah Nabi Maleakhi yang mengatakan bahwa akan datang seorang utusan yang mempersiapkan jalan Tuhan, yakni Mesias Yesus Kristus, maka kita akan belajar dua hal ya, tentang isi nubuatannya dan juga tentang maksud dan tujuan kedatangan Mesias tersebut. Pertama-tama sekarang kita mau melihat isi nubuatannya. Nah, isi nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias itu adalah seperti yang tercatat yang kita baca masih di dalam ayat yang pertama. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, yaitu Allah yang menghukum, yang kamu pikir telah meninggalkan bumi, dan kamu tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, ini sangat jelas tercatat kalau kita membaca di dalam Lukas ya, di dalam Injil yang ada. Salah satunya itu adalah di dalam Injil Lukas 2. Di situ selain setelah orang tua dari Yohanes orang tua dari Yesus secara biologis yang membawa dia disunat pada hari yang ke-8, maka setelah itu tercatat lagi 12 tahun kemudian, yakni setelah Yesus
ada di bait Allah bercakap-cakap dengan orang Farisi, dan kemudian orang tuanya pulang dahulu ke Yerusalem karena dia berpikir anaknya ada dalam rombongan, ternyata tidak ada. Dan setelah itu mereka kembali lagi ke bait Allah dan menemukan Yesus ada di dalam bait Allah. Dan setelah itu dicatat tidak ada lagi peristiwa Yesus yang dicatat secara sangat jelas begitu ya di dalam Alkitab sampai dia muncul pada usia yang ke-30. Nah, dari sini kita melihat bahwa banyak orang berpikir bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu bukan dalam Yesus yang adalah seorang tukang kayu yang mengikuti profesi dari Yusuf, yakni bapaknya yang adalah tukang kayu. Nah, makanya firman Tuhan di dalam ayat ini dikatakan Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Nah, sebenarnya jauh-jauh hari sebelum kejadian Mesias ini masuk ke dalam bait Allah, sejak dari umur 8 hari, kemudian umur 12 tahun, dan kemudian umur 30 tahun itu, sebenarnya Yesus sering sekali masuk ke dalam bait Allah. Nah, kenapa umur 13 sampai umur 29 tahun tidak dicatat? Sebenarnya ada maksudnya ya. Maksudnya adalah supaya nanti semua nabi berfokus ketika Tuhan Yesus muncul pada usia 30 tahun. Kenapa demikian? Karena orang Israel, seorang laki-laki kalau mengajar itu harus berusia genap 30 tahun ya. Jadi 20 tahun nggak akan diterima karena kayaknya belum memenuhi syarat begitu ya. Nah, jadi menurut tradisi harus 30 tahun baru boleh menjadi guru atau rabi. Nah, jadi Yesus pada waktu umur 13 tahun dan sampai 29 tahun dia ada di mana? Banyak sekali buku penafsir yang mengatakan Yesus ada di India. Yesus, untung tidak dikatakan Yesus ada di Indonesia begitu ya. Nah, yang jelas banyak sekali bermunculan teori-teori yang seperti itu ya, mengarang ini dan itu, tetapi itu semua tidak ada landasan Alkitabnya. Dan saya sendiri tidak mau terima teori itu. Nah, teori apa yang saya terima? Teori yang saya terima itu adalah bahwa Yesus sebenarnya tidak jauh-jauh dari keluarga, karena dia ini adalah anak yang berbakti. Dia besar dengan menjadi tukang kayu seperti bapaknya, dan hari-harinya sesungguhnya dia ada di bait Allah. Untuk apa? Untuk belajar, untuk sekolah. Karena anak laki-laki Yahudi kalau sekolah itu senantiasa berhubungan dengan bait Allah ataupun sinagoge begitu ya. Nah, jadi Yesus tidak kemana-mana, dia itu ada di sekitar Yerusalem dan kemudian dia sekolah ya di bait Allah. Makanya dia sangat menguasai kitab suci. Dan syarat yang berikutnya adalah ketika dia tampil pada usia 30 tahun, murid-muridnya memanggil dia rabi. Seandainya kalau Yesus tidak pernah sekolah di bait Allah, dia tidak boleh dipanggil rabi. Nah, ini buktinya ya. Salah satu buktinya bahwa dia sekolah di bait Allah seperti itu. Nah, jadi makanya ketika Maliaki berkata bahwa Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya, ini tergenapi. Kita membaca di dalam seluruh Injilnya seperti itu. Mesias yang telah lama disebut bahwa dia akan datang, yakin bahwa dia akan datang dan segera datang kembali begitu ya kan. Datang yang pertama kali sudah, sedangkan sekarang kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Nah, sekarang bagi orang Israel, kenapa mereka masih menantikan Mesias untuk datang yang pertama kali? Ya, jawabannya kita sudah tahu bahwa orang Israel tidak mengakui Yesus yang tukang kayu itu adalah sebagai Mesias. Makanya mereka masih berdoa di tembok ratapan ya, sambil membentur-benturkan kepalanya di dinding ya, di bekas bait Allah yang dirobohkan itu ya, mengetuk dengan keningnya ini ya, dengan jidatnya ini ke tembok ratapan. Makanya dia disebut ratapan, sambil menangis ya. Ini bayangkan, ini tembok, dia meratap begini ya. Dia mengatakan, Juru Selamat, Mesias cepat datang, kalau diterjemahkan seperti itu doanya ya. Jadi dia meratap, artinya dia menangis, memohon-mohon Yesus datang bagi mereka itu datang yang pertama kali. Karena apa? Karena waktu Natal dia tidak menganggap itu adalah Mesias. Karena konsep orang Yahudi dengan konsep kekristenan itu berbeda ya. Jadi konsep kekristenan adalah bahwa Yesus juru selamat dunia yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Sedangkan Mesias bagi orang Yahudi, mereka menginginkan bahwa Mesiasnya itu membawa perubahan pada peperangan, membawa perubahan pada
pembebasan tanah ya. Jadi tanah perjanjian itu yang selalu diributkan. Coba lihat sekarang, Israel nggak jauh-jauh ributnya itu hanya masalah tanah ya kan. Jadi kalau misalnya ada satu jengkal saja yang merasa tanahnya itu dicaplok oleh orang, katakanlah di jalur Gaza atau di mana, pasti beritanya itu sudah Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia Keempat ya kan. Kenapa? Mereka sangat mempedulikan tentang tanah ya. Nah jadi konsep orang Yahudi dengan konsep kekristenan itu berbeda sekali. Sedangkan kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, bagi mereka masih menantikan kedatangan Tuhan yang pertama ataupun Mesias yang pertama. Nah sekarang kita kembali lagi mendalami isi nubuatan dari Maliaki ini. Memang kalau kita baca sekilas rasanya agak sulit-sulit ya, dimengerti begitu. Ya, waktu saya mempersiapkan ini juga cukup lama sekali ya saya merenungkan dan kemudian saya menggali, karena tidak seperti kalau misalnya ya hamba-hamba Tuhan atau saya sendiri menggunakan dari perjanjian baru ya, beda menggunakan perjanjian lama begitu. Nah jadi kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan Lukas 1 ayat 33, bahwa yang dikatakan ia di sini itu adalah ia adalah Tuhan. Ia di sini disebut Adonai karena untuk menekankan bahwa dia itu adalah Yahweh, dia adalah Elohim. Nah orang Israel kalau untuk memanggil Yahweh atau memanggil Elohim itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa mudah kita mengucapkannya karena mereka terikat oleh tradisi. Setiap kali kalau menyalin ya, kalau dulu mereka belum punya mesin fotokopi atau mesin cetak ya, kalau kita kan fotokopi mau 100 lembar langsung drag dapat. Kalau mereka harus salin pakai tangan, setiap kali kamu ketemu kata Yahweh, tangan itu harus dicuci dulu 7 kali, cuci 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali, baru menyalin kata Yahweh, YHWH begitu. Nah setelah itu cuci tangan lagi, baru boleh menyalin lagi, sampai seperti itu. Artinya dia menjaga, menguduskan nama Allah. Nah di sini kita kembali isi nubuatan. Isi nubuatan ini adalah tentang Tuhan yang dipanggil sebagai Adonai. Itu sesungguhnya adalah dasar dan fondasi yang di atasnya dunia ini didirikan. Nah jadi dunia kita ini tidak ada tiangnya. Sesungguhnya penopang sejatinya adalah Allah itu sendiri. Makanya kalau kita membaca misalnya Efesus atau Galatia atau kitab-kitab di dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa Yesus itu adalah sumber hikmat yang menopang segala yang ada. Artinya termasuk menopang semesta ini. Nah jadi di atas nama Allah Elohim Adonai ini, Yahweh Adonai inilah, maka Tuhan ini menjadi fondasi dari segala yang hidup ya. Jadi ini memang doktrin yang harus kita perhatikan baik-baik. Kita melihat bahwa apa yang diberikan kepada Yahweh dan kemudian Adonai yang dikenakan dan diberikan kekuasaannya kepada Yesus Kristus ini, sesungguhnya itulah kuasa yang maha agung, maha sempurna yang ada di surga dan ada di bumi. Nama lain tidak diberikan kepadanya, yakni kepada Yesus Kristus yang sejatinya adalah Tuhan itu sendiri, tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia, ya, menjadi Mesias. Ya, dan itu di dalam menjadi Mesiasnya dia mengambil diri secara biologis dari keturunan Yehuda yang adalah dari bangsa Israel. Nah yang berikutnya, dia disebut juga masih di ayat 1 Maliaki 3 ayat 1 ya, kalau kita membaca, dia dikatakan adalah utusan atau malaikat perjanjian. Nah ini di sini kan yang agak kita harus berpikir panjang, apa maksudnya ini begitu ya. Dia adalah utusan tapi juga disebut malaikat perjanjian. Kalau tadi utusan yang membuka jalan itu adalah Yohanes Pembaptis, tetapi ketika dikatakan malaikat perjanjian di sini, ini dikenakan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Dia itu adalah oknum orang yang penuh dengan berkat, yang diutus dari surga untuk misi pendamaian, untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Jadi hanya Allah sendiri yang bisa membuka jalan, karena yang berseteru, yang bermusuhan itu adalah manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, karena manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi yang berhak memulihkan dan mempunyai kuasa otoritas untuk memulihkan itu adalah dari pihak Tuhan sendiri. Nah jadi di dalam Allah Tritunggal kita tahu bahwa Allah yang Esa mempunyai 3 persona ataupun 3 pribadi. Jadi
esensinya itu adalah Allah, keberadaannya adalah Allah, sedangkan personnya, pribadinya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra itu adalah Sang Mesias, yakni Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa memang dia adalah Allah karena secara esensi dia bersatu dan Bapa. Tetapi secara person, Putra ini, Mesias ini berbeda dengan Bapa, berbeda dengan Roh Kudus, sehingga dia merendahkan dirinya mau diutus, padahal dia sendiri juga adalah pengutus. Nah, dia disebut pengutus, makanya dia disebut juga sebagai malaikat perjanjian, yang tentu saja berbeda dengan Gabriel, berbeda dengan Serafim, berbeda dengan kerubim, ya, dengan malaikat-malaikat yang lain. Ini disebut malaikat perjanjian. Dia adalah penghulu malaikat. Penghulu malaikat itu adalah kepala dari malaikat yang ada. Padahal di dalam organisasi malaikat itu memang ada kepalanya juga, yakni Michael, ya. Kalau biasanya anak perempuan dinamain Michelle gitu ya. Nah, kalau laki-laki kan Michael, kalau bahasa Indonesianya Mikael gitu ya. Nah, kalau organisasi malaikat, kepalanya, penghulunya itu adalah Mikael. Tetapi di sini Yesus adalah malaikat perjanjian, maksudnya dia lebih tinggi daripada Mikael itu sendiri, ya, Michael itu sendiri. Dia adalah penghulu malaikat, Tuhan dari para malaikat, ya, yang menerima tugas dari Bapa untuk membawa manusia pulang kepada Allah melalui covenant. Covenant itu adalah perjanjian yang dari Allah yang tidak mungkin batal, ya. Kalau perjanjian manusia kan bisa batal, ya, saya berjanji akan ke sana ke sini tapi batal. Tapi perjanjian Allah tidak pernah batal karena dia adalah sang inisiator perjanjian, sang pelaksana perjanjian, dan sang penjaga ataupun pemelihara perjanjian. Makanya kata covenant itu begitu kuatnya. Jadi dalam hal ini ya kita melihat bahwa Kristus Yesus itu adalah malaikat perjanjian. Kristus adalah malaikat perjanjian yang oleh perantaraannya covenant atau perjanjian itu diwujudkan dan diteguhkan. Sebagaimana covenant Allah dengan Israel dibuat melalui perantaraan malaikat-malaikatnya. Hal ini bisa kita lihat referensinya itu, ya, ada di dalam Kisah Para Rasul dan Galatia 3 ayat 19 bahwa covenant Allah dengan Israel itu dibuat melalui perantaraan dengan malaikat-malaikat. Nah, sedangkan covenant pendamaian ini adalah malaikat perjanjian, ya, yang itu merujuk kepada Sang Mesias, yakni Yesus Kristus. Sedangkan perjanjian yang lain yang Allah adakan itu dengan perantaraan malaikat-malaikat. Nah, jadi setelah melihat paralel ini kita bisa maklum, oh iya memang demikian adanya, bahwa Allah berhak dan mempunyai kuasa, mempunyai wewenang yang luar biasa untuk mengikut sertakan malaikat-malaikat di dalam perjanjian. Dan bahkan Yesus Kristus yang adalah Mesias bisa dijuluki sebagai malaikat perjanjian. Nah, covenant yang merupakan keselamatan kita juga diberitakan oleh Tuhan sendiri, ya, bisa dibaca di dalam Ibrani 2 ayat 3, ya. Covenant ataupun perjanjian keselamatan diberitakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengirimkan malaikat untuk misalnya kepada Gabriel, ya, bahwa kepada Maria jangan takut, ya, untuk mengandung dari Roh Kudus, dan Gabriel juga datang kepada Yusuf untuk jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, di situ di Alkitab memang tidak dituliskan Gabriel di situ, ya. Tetapi kenapa saya berani di sini menyebutkan Gabriel? Karena apa? Karena malaikat, ya, golongan malaikat yang menyampaikan pesan itu adalah malaikat messenger. Jadi kalau di device kita, HP kita ada messenger, itu adalah pesan, ya. Nah, malaikat yang membawa pesan, ya, malaikat messenger, malaikat yang memberitakan kabar baik dari Allah kepada manusia itu adalah Gabriel, ya. Karena kalau kita belajar tentang organisasi malaikat itu di dalam teologi itu disebut angelologi, ya. Angelologi, ya. Nah, jadi di situ ada tentang jenis-jenis malaikat itu sangat menarik sekali. Nah, karena waktu kita tidak cukup, lain kali saja kita membahas itu, ya, karena memang saking menariknya. Nah, jadi kita melihat walaupun Yesus adalah Raja Perjanjian, namun dia bersedia merendahkan hati, merendahkan diri untuk menjadi utusan perjanjian itu sendiri, supaya kita dapat jaminan penuh akan kehendak baik Allah kepada manusia berdasarkan firman-Nya.
Nah, jadi Yesus sendiri ini adalah pribadi yang sangat rendah hati dan juga merendahkan dirinya sedemikian rupa. Padahal dia adalah pengutus, dia menjadi utusan. Padahal dia adalah setara dengan Bapa, tetapi dia mau menjadi utusan, begitu ya. Nah, ini karena semuanya adalah inisiatif hidup didamaikan kembali oleh Allah, memang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Manusia nggak bisa karena tidak selevel dengan Allah, begitu ya kan. Nah, jadi dialah yang kamu cari itu ya. Dilanjutkan dengan di dalam Maleakhi yang tadi kita baca. Dialah yang kamu cari itu, yang kamu kendaki itu, yang dinantikan dan didambakan oleh orang-orang Yahudi yang saleh, yang kedatangannya mereka pikirkan dengan sangat senang hati. Nah, jadi memang orang Yahudi mengharapkan Mesias itu siang dan malam, makanya dia merapat terus ya di tembok ratapan itu. Bapak itu kalau pernah pergi ke Israel pasti ya melewati tembok ratapan, karena rasanya tidak sah kalau ke Israel tidak ke tembok ratapan ya, karena disitulah umat Israel di situ membenturkan kepalanya dan sambil berdoa, meratap, menangis di situ, mengatakan Mesias cepat datang, padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi berbahagialah kita yang tanpa harus membentur-benturkan kepala ketika berdoa, begitu ya. Kita sudah menerima di dalam hati bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sedangkan mereka mendambakan Mesias tetapi tidak menerima Mesias itu. Nah, itu kan menyedihkan sekali ya. Mereka mendambakan Mesias, Mesias sudah datang tapi tidak diterima, malah dibunuh kan. Yang menyalibkan Yesus kan orang Yahudi ya kan. Dia datang dari keluarga Yahudi tapi yang membunuh juga orang Yahudi. Nah, ini kan tragis sekali ya kan. Nah, inilah yang perlu kita doakan ya, bahwa Yesus secara biologis adalah orang Yahudi dan orang Yahudi masih belum menerima dia. Yang terima dia sedikit sekali ya. Jadi nggak ada 20%-nya yang menjadi Kristen ya. 80%-nya masih hidup di dalam Yudaisme, yakni agama orang Yahudi, yang di dalamnya dia tidak percaya kepada Injil, tapi dia belajar Perjanjian Lama dan kitab Talmud. Dan kitab Talmud itu adalah kitab tradisi, tetapi dibukukan menjadi kitab ya. Salah satu contohnya ya, karena saya suka belajar ini, jadi saya ingat kisah-kisah ini kadang geli dan kadang juga sedih ya. Nah, gelinya adalah begini, banyak tradisi yang dilakukan kemudian dituliskan masuk di dalam kitab Talmud dan kemudian jadilah pegangan mereka. Contohnya apa? Misalnya ada peraturan begini, karena orang Farisi itu merasa dirinya sangat tinggi, maka ada peraturan begini. Siapa yang menjadi istri tetapi tidak bisa memasak, maka boleh diceraikan. Ya, salah satunya seperti itu. Ngeri ya. Nah, itu tradisi, tapi akhirnya dituliskan, dimasukkan di dalam kitab Talmud. Nah, lalu orang Farisi yang menjunjung tinggi akan segala tradisi-tradisi yang ada itu, dia sangat menguruskan hari Sabat. Hari Sabat katanya tidak boleh bekerja, hanya boleh menyembah kepada Allah saja. Betul, kita juga melakukan itu ya kan. Kalaupun ada yang buka toko begitu biasanya setengah hari begitu, tetapi mendahulukan Allah ya. Nah, mereka saking kakunya, ada keledai yang masuk ke sumur pun tidak diselamatkan kan begitu. Nah, jadi mereka itu secara tradisi, misalnya ini tali ya, ini tali, anggap saja ini tali, ini kan tali kabel ya. Saking tidak boleh bekerja, tapi kalau saya ingin menggulung tali ini ya, saya nggak boleh pakai dua tangan dong, karena itu nanti disebut kerja, akan membatalkan hukum ibadah saya. Nggak boleh bekerja begini, walaupun ringan kan kerjaannya ya, menggulung kabel, nggak boleh. Nah, jadi bagaimana? Harus kerja pakai satu tangan saja ya. Nah, jadi tradisi seperti itu, kalau tidak mau dianggap hukumnya batal, yang menggulung kabel ini ya harus pakai satu tangan begini ya. Supaya apa? Ini adalah tradisi mereka ya, sangat jelimet dan kayaknya remeh-temeh. Dan itu tradisi, tapi dimasukkan ke dalam kitab Talmud. Dan itulah yang mereka punya. Tragis sekali ya. Jadi gelinya yang saya lihat adalah seperti itu. Ada lagi kisah tentang orang Farisi yang hidungnya patah karena di dalam tradisi orang Farisi itu tidak boleh melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Jadi kalau bukan istrinya atau anaknya perempuan atau mamanya, dia tidak boleh melihat begitu ya. Kalau lihat perempuan lain di jalan, wah, supaya dia najis harus tutup mata. Dan dia berjalan sambil tutup mata, lalu ada dinding di situ ya, nabrak temboknya, ya nabrak temboknya karena hidungnya patah berdarah-darah. Nah, hal seperti itu lebih suka dia lakukan daripada
dia memandang wanita yang bukan muhrimnya begitu, yang bukan dekat dengan dirinya begitu ya. Nah, tradisi seperti itu banyak sekali di tradisi lisannya akhirnya dijadikan tulisan, makanya dimasukkan ke dalam buku yang namanya buku Talmud. Nah, itulah yang menjadi pegangan agama Yudaisme, agamanya orang Yahudi, yakni Alkitab Perjanjian Lama, ya, Mazmur, Taurat, ya, kitab nabi-nabi, dan Talmud. Makanya beda kan dengan kekristenan karena kita menerima Yesus. Nah, jadi kita kembali lagi kepada isi nubuatan. Kita melihat dikatakan bahwa sesungguhnya mereka rindu, betul, merindukan mendambakan Mesias. Tapi ketika Mesias datang tidak sesuai dengan konsepnya, dia tolak, dia bunuh. Nah, sedangkan yang berbahagia adalah kita menerimanya, ya kan? Karena Yesus yang terbunuh itu pada hari yang ketiga bangkit. Sampai saat ini dia adalah Allah yang hidup, itu kan iman Kristen ya. Nah, beda dengan mereka belum menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, di sini kita melihat, tetapi Kristus sesungguhnya adalah yang didambakan bangsa Yahudi karena janji tentang kedatangannya dibuat bagi mereka. Orang-orang yang mencari Yesus akan mendapatkan kesukaan di dalam dia. Memang kita melihat bahwa pertama-tama ya Yesus itu pelayanannya agendanya untuk orang Yahudi. Nah, tetapi karena orang Yahudi menutup pintu bagi pelayanan Yesus, maka akhirnya Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Sehingga puji Tuhan, kita yang jauh dari Timur Tengah, di segala belahan benua manapun boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya setiap hari kita bersuka cita karena kita mempunyai Juru Selamat yang hidup ya. Nah, itu yang membuat jiwa orang Kristen kan sangat sehat dibandingkan jiwa orang yang bukan Kristen, ya kan? Kalau jiwa orang yang bukan Kristen, sedikit ada kesusahan, sedikit misalnya kabarnya tentang pajak naik, mereka udah susah, mereka udah depresi, mereka udah bunuh-bunuhan, ya. Nah, itu jiwa yang tidak sehat. Tapi kalau jiwa yang sehat, karena di dalam hidup kita ada yang sangat mahal, yaitu Yesus Kristus, maka boleh dikatakan kemalangan, bencana, kesusahan, kesukaran apapun yang terjadi di sekeliling kita bisa kita lalui bersama-sama dengan Tuhan yang memberi kekuatan itu. Nah, makanya puji Tuhan, dalam segala musim kehidupan kita melalui berbagai pencobaan, tapi kita tetap sehat. Amin, Bapak Ibu. Amin ya, puji Tuhan ya. Nah, kembali lagi masih diisi nubuatan sebelum kita maju kepada yang kedua, yaitu tentang tujuan dan kedatangannya. Yang terakhir tentang isi nubuatannya adalah apabila Kristus menjadi kerinduan hati kita, menjadi kerinduan hati saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, maka ia akan menjadi kesukaan hati kita. Jadi ini sungguh-sungguh adalah obat kehidupan. Jadi obat yang sangat mujarab itu adalah menerima sukacita setiap hari dari Tuhan, sehingga dengan demikian maka akan ada dopamin yang cukup, yaitu hormon-hormon yang bagus gitu ya, supaya ketika kita bersukacita ya kita mendapatkan hormon-hormon yang bagus. Jadi tidak perlu minum asupan vitamin yang terlalu banyak gitu ya, boleh minum ya, tetapi sesungguhnya yang alamiah ketika kita bersukacita itu kita sudah mendapatkan stimulir hormon-hormon yang sangat bagus itu ya, karena Yesus menjadi sukacita kita yang abadi dan beralasan bagi kita untuk bersukacita di dalam Dia yang adalah utusan perjanjian itu. Nah, jadi karena perjanjian Allah sedemikian sulit, tidak pernah batal, maka perjanjian Allah bisa kita pegang dan itu boleh menjadi penghiburan bagi jiwa, bagi mental dan bagi rohani kita, sehingga kita tidak cemas kalau Tuhan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Kan tidak ada kan yang meragukan di sini ya. Setiap kita ya percaya bahwa Yesus akan datang ya untuk menjemput kita di awan-awan kalau kita masih hidup ya. Tapi kalau kita misalnya sudah meninggal, kita akan dibangkitkan dan kita akan juga tetap dijemput ya. Nah, itu adalah janji yang sungguh sangat indah. Jadi mari kita menyambut Kristus yang datang kepada kita dengan mengemban tugas yang begitu mulia. Jadi Tuhan Yesus sudah datang yang pertama kalinya, kita sudah sambut Dia. Nah, tugas kita yang berikutnya adalah menyambut kedatangan yang kedua ya. Nah, jadi menyambut kedatangannya dan nubuatan tentang Yesus tidak selalu identik dengan hari Natal pertama ya. Natal di Yerusalem begitu ya, di Bethlehem. Tetapi kita menyambut kedatangannya yang kedua.
kedua. Nah sekarang kita melihat yang kedua, itu adalah tentang tujuan agung kedatangannya. Tujuan agung kedatangan Mesias adalah sesuatu yang harus direnungkan dengan sungguh-sungguh dan dengan kegentaran serta penghormatan yang kudus ya. Seperti yang dikatakan di dalam nats yang kita baca di dalam Maliaki 3 ayat 1 sampai 4 itu. Sebab siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, meskipun ia datang bukan untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia melalui dia dapat beroleh hidup. Ya kan, Yesus datang memang memberi hidup, tetapi kedatangannya itu membawa kegentaran sekali, sehingga banyak sekali tokoh Alkitab yang dicatat di dalam Alkitab ketika berjumpa tatap muka ya dengan Yesus, waktu itu mereka gentar sekali ya. Nah contohnya itu apa? Kalau kita lihat pada hari-hari penjelmaan ya, kita lebih memilih kata ini saja, kata inkarnasi ya. Kalau penjelmaan seperti dipakai oleh agama-agama lain gitu ya. Nah pada hari-hari inkarnasi sebagai manusia, Allah menjadi manusia, ada pancaran kemuliaan dan kuasanya yang di hadapannya tidak ada dan tidak ada yang dapat tahan berdiri ya. Nah jadi pada waktu malaikat-malaikat memberikan pengumuman kepada gembala-gembala, mereka kan tersungkur juga ya, dan tidak tahan melihat sinar kemuliaan itu. Padahal itu baru malaikat ya kan, baru malaikat ya, belum Allah ya yang secara langsung memberikan kabar itu, tapi baru melalui malaikat mereka sudah tersungkur. Nah itu sejak dari hari inkarnasi, ketika Natal pertama itu Yesus sudah menampakkan begitu berwibawa dan berotoritas. Nah lalu pada saat Yesus sudah umur 30 tahun ketika dia berubah rupa ya, transfigurasi ya, trans itu adalah pindah atau berubah gitu ya, figurasi itu adalah figur, jadi dia berubah rupa. Yesus berubah rupa di gunung ya, yang nampak 3 orang, satu sisi ada Musa, kemudian di satu sisi ada Elia. Nah di situ murid-muridnya yang tertidur ketika peristiwa transfigurasi itu lalu terbangun, lalu melihat, mereka juga nggak tahan ya, menutup mukanya ya, melihat wajah Yesus itu bagaikan matahari, bajunya itu putih ya, cemerlang sekali ya. Nah jadi mereka melukiskannya seperti itu, jadi mereka juga tersungkur seperti itu ya. Nah jadi kita melihat banyak keajaiban yang luar biasa yang mengiringi juga pada saat kematiannya ketika berumur 33,5 tahun. Kita ingat ada satu kepala pasukan yang melihat bahwa Yesus itu ketika tergantung di kayu salib itu dari jam 9 sampai jam 3 sore itu 6 jam, tergantung antara langit dan bumi. Pada saat itu matahari sudah suram, sudah bermuram durja ya, seluruh antero itu seolah turut berduka, gelap gulita terjadi ya. Padahal kan dari jam 9 harus melalui jam 12 harusnya kan siang ya, sampai jam 3 itu gelap gulita, jadi ada 6 jam gelap gulita. Nah jadi kepala pasukan ini diam-diam merekam ke dalam hatinya, dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Dan pada saat itu kan di bait Allah itu terbelah ya, tirainya menjadi 2 ya kan, dan terjadi gempa bumi ya kan. Nah pada saat itu tersungkurlah kepala pasukan dan mengatakan, sungguh dia adalah anak Allah. Nah ini kan kalau kita mengurutkan dari kelahiran, pelayanannya sampai kematiannya, ada begitu banyak tanda-tanda ajaib yang mengiringinya, sehingga kita melihat bahwa berapa banyak orang yang gemetar di hadapannya. Nah jadi ketika kita merenungkan ini ya, saya memang sepanjang minggu ketika menyiapkan ini ya, tidak seperti biasanya ya, karena saya melihat bahwa ketika Alkitab mengatakan siapa yang tahan berdiri, lalu saya juga berpikir siapa ayah Susakti itu ya, siapa dia yang diberikan kepercayaan sebesar itu menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya memang sudah berkhotbah ya, kalau dihitung-hitung itu udah ribuan kali, tapi setiap kali kalau dipercayakan untuk melayani di mimbar, saya senantiasa gentar. Dalam arti adalah saya betul-betul membayangkan bahwa Allah itu yang sangat suci, sedangkan saya ini adalah manusia yang hina-hina, tetapi diberi penebusan, diberi kelayakan. Sesungguhnya siapakah saya?
Jadi makanya saya ketika diberikan kepercayaan apapun, saya berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin ya, sebaik mungkin. Nggak boleh mencuri-curi waktu Tuhan ya. Waktunya persiapan untuk Tuhan tapi saya pakai untuk main-main misalnya ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi saya mempersiapkan ini dengan penuh hati yang gentar juga. Karena memang firman Tuhan mengatakan, siapakah yang bisa berdiri di hadapan Tuhan? Kita harus dengan hati yang gentar ketika melayani Dia ya. Bukan berarti gemetaran, bukan ya, tetapi dengan rasa hormat dan kagum akan Dia ya. Tetapi memang saya pernah mengalami ketika saya sakit beberapa tahun yang lalu ya, waktu masa COVID itu, saya memang betul-betul nggak berani berdiri di mimbar ya. Jadi kalau berdiri di mimbar itu karena sakit ya, hormon saya nggak balance, nggak seimbang. Itu seperti orang yang belum pernah khotbah sekalipun ya. Jadi kayak orang yang demam panggung, nggak berani berdiri sehingga kaki ini goyah walaupun baru berdiri 5 menit. Padahal kalau khotbah itu minimal harus 30 menit berdiri di mimbar. Kalau panjang harus 1 jam, kalau ngajar harus 2 jam ya kan. Nah tapi ini berdiri 5 menit saja, pegelnya begitu. Itu karena hormon gak seimbang ya, tapi puji Tuhan ya. Tuhan meneguhkan saya karena saya berdoa begini, Tuhan benar ya Engkau masih mau pakai saya untuk selanjutnya setelah mengalami COVID 3 kali. Tuhan jawab, dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri kan sekarang udah berapa puluh menit ya kan. Jangan-jangan nanti udah selesai lagi gitu ya. Nah puji Tuhan, ini tandanya Tuhan mendengar dan menjawab sehingga meneguhkan saya bahwa memang panggilan saya sejak dari muda sampai sekarang tidak berubah ya, bahwa sekali sudah dikuduskan bagi Allah selamanya akan tetap ya dijaga dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah kemudian kita kembali melihat para cendekiawan ya, kita melihat ada gambar cendekiawan Yahudi ya. Next slide. Para cendekiawan Yahudi ini berbicara tentang rasa sakit atau kepedihan yang terjadi ketika Mesias datang ya. Bisa next slide. Kita melihat ya, mereka mengetahui akan nubuatan ini bahwa ketika Mesias datang, baik yang pertama kali maupun yang kedua kali, akan ada masa kesukaran besar. Kalau yang datang pertama kali itu ya, yang menjadi kesulitan itu adalah apa? Yang seharusnya menjadi sahabat orang-orang Farisi, orang Saduki dan ahli Taurat, harusnya menjadi sahabat Yesus, tetapi akhirnya menjadi musuh. Karena apa? Karena mereka ajarannya tidak sama dengan ajaran Yesus ya. Mereka memegang tradisi, sedangkan Yesus ini memegang prinsip ilahi berdasarkan kata Allah yang benar. Karena aku adalah Alfa dan Omega kan begitu ya. Jadi Yesusnya yang harus ditaati, sedangkan mereka lebih taat kepada hal yang remeh-temeh. Kalau makan harus cuci tangan dulu. Nah itu yang mereka pegang ya. Sedangkan kalau Yesus mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, nggak ada yang mau percaya begitu ya kan. Nah jadi mereka ini mengalami kesusahan besar ketika memusuhi Yesus ya. Mereka menjadi orang yang jahat sekali. Seharusnya mereka adalah sahabat Yesus karena sama-sama tahu Alkitab begitu ya kan. Tetapi mereka menjadi orang yang memusuhi Yesus. Nah pada saat kedatangan yang pertama yang mengalami kesusahan besar itu adalah orang Farisi dan kemudian orang Saduki dan juga orang-orang ahli Taurat ya. Nah karena apa? Mereka yang seharusnya sahabat tetapi memusuhi Yesus. Disitulah mereka merasakan susah ya menghadapi orang satu ini ya. Ketika diperbolehkan ya berbisnis di bait Allah, menjual burung merpati, menukar koin dan uang, Yesus datang dan marah-marah di situ dan kemudian mengambil cambuk dan kemudian mengusir para pedagang. Nah di situ mereka kok lainnya apa yang diajarkan oleh orang Farisi dengan yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan, kenapa kalian mengotorkan bait Allah, rumah Allah ya kan? Kalian harus menguduskannya. Nah kan begitu. Jadi beda sekali dengan ajaran-ajaran orang Farisi yang waktu itu hipokrit, munafik ya. Mereka pakai jubah yang bagus, kelihatan saleh, memelihara jenggot di sana sini panjang begitu sehingga mereka berpikir wah orang akan segan melihat dia. Tapi ajarannya penuh dengan hal yang tidak esensi, yang sekunder, bukan yang primer. Yesus datang mengajar yang primer, ditolak oleh mereka. Nah, mereka mengalami kesusahan di situ. Nah, kesusahan kita yang sekarang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua itu apa? Bapak Ibu, cukup banyak ya. Salah satunya itu adalah saat ini ada begitu banyak orang yang mengambil atau mengalihkan fokus kita dari firman Tuhan ya.
Salah satunya itu adalah gadget. Kemudian salah duanya itu adalah banyak sekali ajaran-ajaran sesat ya, yang mirip dengan kekristenan tetapi isinya tidak Kristen. Nah itu kalau kita nggak hati-hati banyak yang ikut-ikutannya. Nah jadi sama banyaknya, baik bagi orang Farisi di zaman itu dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, maupun dengan kita yang sekarang menantikan kedatangan yang kedua kali, kita menghadapi banyak kesusahan juga, kesukaran juga. Nah, Kristus sendiri berbicara tentang siksaan dahsyat yang akan mendekat pada masa itu seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Itu dikatakan juga di dalam Matius 24 ayat 1 tentang kedatangannya ya, tentang akhir zaman ya, tentang zaman akhir. Jadi akhir zaman itu terbelah menjadi dua, yakni akhir zaman yang bersifat eskatologi umum dan akhir dari suatu zaman pada masa ketika bait Allah akan dihancurkan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dengan demikian maka kita lihat akan ada pencobaan yang menimpa anak-anak manusia akibat kedatangan Yesus Kristus ya. Sudah next slide ya. Ia akan menjadi seperti api tukang pemurni logam yang kita baca di dalam ayat tadi, yang memisahkan antara emas dan kotorannya dan mencairkan biji logamnya, atau seperti sabun tukang penatu ya, tukang penatu itu laundry ya kalau sekarang ya, yang dengan banyak gosokan membersihkan noda-noda dari kain. Kristus datang untuk menyingkapkan apa yang ada dalam diri manusia supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ia datang untuk membedakan manusia, untuk memisahkan antara yang berharga dan yang hina, sebab alat penampi sudah di tangannya. Jadi memang Yesus sedang mengerjakan ini, walaupun dia sudah naik kembali ke surga, tetapi dengan pimpinan Allah Roh Kudus di muka bumi ini berlaku bagi gerejanya, maka jemaat yang setengah-setengah hati sedang ditampi ya. Tampi kita tahu ya, alat penampi itu kalau kita ingin membersihkan beras ya, taruh di penampi ya, kita tampa ya, bisa juga disebut tampa ataupun alat penampi seperti itu. Maka kita melihat itu menjadi alat untuk membersihkan beras ya. Nah kira-kira seperti itulah ketika Tuhan datang, dia ingin memisahkan manusia dari yang baik, yang berharga, dibandingkan dengan mereka yang tidak berharga, yang hina, yang tidak menghormati Tuhan, begitu ya. Jadi kalau emas dipanaskan ya semakin murni. Demikian juga jemaat kalau ditampi oleh Tuhan ya akan tinggal jemaat yang bagus-bagus begitu ya. Nah makanya kenapa saya ini ya bertahan ya, nggak mau pindah ke GKI yang lain ya, walaupun di Jatinegara di kampus ya itu ada GKI begitu ya. Tapi kenapa saya tetap di sini? Karena saya melihat di sini gembalanya betul-betul mengikuti apa maunya Tuhan. Kalau misalnya sudah beberapa kali nggak datang, itu sudah ditanya, apalagi misalnya sudah berganti tahun ya, masih belum bayar ini dan itu sebagai kewajiban, misalnya ya nggak pernah mengumpulkan perpuluhan atau uang misi atau uang kasih bapak itu ya. Nah jadi sudah ditanya nih ya. Jadi Bapak Ibu yang berpikir hanya jemaat lain ya yang ditelepon atau ditanya masih nggak mau menjadi anggota. Saya juga ditelepon oleh Ibu Gembala ya, Ibu Ayah. Iya Bu, masih mau menjadi anggota nggak? Oh iya masih. Oke, perpanjang ya. Jadi saya harus tetap mentaati ya. Itu artinya apa? Pendisiplinan itu perlu. Kalau tidak perlu itu ditampi akhirnya keluar seenaknya ya. Kalau memilih gereja yang seenaknya, kita tidak akan bertumbuh. Tapi oleh gereja yang kelihatannya aturannya sulit, ini itu harus begini begitu, itu artinya apa? Tampian, alat menanti ya. Jadi yang nggak serius nggak usah jadi anggota ya. Yang nggak serius udah pergi sana ya, mencari yang sesuai dengan hatinya. Bukan berarti kita kejam dan tidak mau membina. Kita sudah membina baik-baik, sudah dengan bahasa yang seramah-ramahnya, selembut-lembutnya, sampai harus yang setegas-tegasnya kan begitu ya. Nah jadi kita semuanya belajar dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi ini. Tapi ketika dia melihat dosa di bait Allah terjadi jual beli, dia mengambil cambuk dan dia memutarbalikkan meja. Nah dia juga melakukan kekerasan kan. Maksudnya bukan kekerasan yang mematikan, tetapi tegas di situ ya. Karena Yesus marah itu tidak mendatangkan dosa, karena
tidak membiarkan amarahnya itu menjadi dosa. Ya, kalau kita marah boleh, jangan sampai matahari terbenam. Kita sudah harus memaafkan dan mengampuni dan marah yang tidak mendatangkan dosa. Ya, seperti itu ya. Harus banyak belajar marah yang tidak mendatangkan dosa. Karena kecenderungannya manusia kalau marah mendatangkan dosa, begitu ya, dan menaruh dendam begitu. Nah, kita melihat bahwa Injil akan mengerjakan kebaikan pada orang-orang yang cenderung menjadi baik. Bagi mereka, Injil akan menjadi bau kehidupan yang menghidupkan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Jadi kita ini diumpamakan seperti perak dan seperti emas. Kalau ada kandungan biji-biji logam yang lain, ya, ketika dipanaskan maka itu akan terpisah dari perak, akan terpisah dari emas, begitu ya. Nah, jadi kita jemaat pun akan dimurnikan seperti itu. Kristus melalui Injilnya akan memurnikan dan mereformasi. Ya, jadi Maleakhi 3 ayat 1 sampai 6 kalau kita baca lengkap, jemaatnya dan oleh Roh Kudus akan bekerja dengan Injilnya, akan menghidupkan kembali dan membersihkan jiwa-jiwa yang terpilih. Nah, kita ini terpilih sebelum kita lahir. Jadi ketika kita menjadi Kristen pada saat ini bukan karena kepandaian kita memilih, tetapi Tuhan Allah yang memilih untuk kita, dan kita dipelihara melalui gerejanya, melalui persekutuan kita dengan Dia secara pribadi. Sebab untuk tujuan inilah Ia memberikan dirinya bagi jemaat, yaitu untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi kalau air itu lambang baptisan, ya kan? Nah, lalu kalau firman, makanya kita mendengarkan firman Tuhan setiap minggu minimal 1 kali di mimbar, dan kalau berkali-kali itu bagus sekali, misalnya dalam persekutuan perkarya, perkawan, dan komisi yang lainnya. Nah, itu artinya firman itu membersihkan, ya. Firman itu seolah-olah kita dimandikan, kita dikuduskan kembali. Nah, jadi itu gunanya ketika kita rajin di dalam persekutuan, ya. Nah, menguduskan bagi dirinya suatu umat. Jadi Tuhan Yesus menguduskan dirinya suatu umat. Jadi Kristus ini adalah pemurni yang agung. Dia rajin membersihkan kita, ya. Kalau kita berdosa, ya, kita datang kepada firman, Dia menyucikan kita kembali. Nah, siapa yang akan memurnikan? Siapa yang akan dimurnikannya? Jawabannya kalau kita baca itu di dalam Nats Maleakhi itu adalah dikatakan ada orang Lewi. Nah, orang Lewi adalah semua orang yang diabdikan atau mengabdi, ya, memberikan puji-pujian kepada Allah. Jadi orang Lewi kita tahu itu adalah satu suku yang memang terpilih khusus untuk melayani bait Allah, baik dengan puji-pujian dan dengan penyembahan. Nah, seperti suku Lewi yang dirancangnya untuk menjadi imam-imam rohani bagi Allah kita, itu adalah suatu imamat yang kudus. Nah, kita ini adalah imamat yang kudus. Makanya Gembala Sidang di sini sangat rajin menyuruhkan kita itu menjadi imam, ya. Kalau bagi bapak-bapak itu adalah imam di dalam keluarga. Nah, bagi yang single parents, perempuan itu juga menjadi imam bagi diri sendiri dan imam bagi organisasi yang dipimpinnya. Karena laki-laki dan perempuan itu adalah imamat yang rajani. Imamat itu adalah berasal dari kata imam, ya, imamat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 5, kamulah bangsa yang terpilih, kamu adalah imamat yang rajani. Di dalam kerajaan Allah kita adalah imam-imam Allah. Perhatikanlah, orang-orang Kristen yang sejati adalah keturunan Lewi rohani. Jadi kita ini adalah bagian dari Lewi rohani yang dipisahkan secara khusus untuk melayani Allah. Nah, jadi berbahagialah kalau Bapak Ibu diberikan tugas untuk menjadi pelayan-pelayan Allah, ya, untuk melakukan pelayanan ini di tempat kudusnya dan memperjuangkan perjuangan yang baik. Nah, Kristus akan memurnikan mereka. Dia akan menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Dia akan menyucikan mereka secara batinnya. Kristus tidak hanya akan membersihkan noda-noda yang menempel pada mereka dari luar, tetapi juga menyingkirkan kotoran yang ditemukan dari dalam. Ya, jadi Yesus membersihkan kotoran kita itu dari eksternal dan internal, dari luar dan dalam. Kristus akan memisahkan orang percaya dari kebobrokan-kebobrokan yang diam di dalam hati mereka, yang membuat kemampuan berpikir dan merasa, sense untuk merasa dengan panca indera itu menjadi tidak berharga dan tidak berguna. Jadi Yesus akan memulihkan sense kita, ya. Kalau kita merasa, ya, kita sudah tumpul di dalam panca indera rohani kita, Tuhan akan memberikan kepekaan kita kembali. Dengan demikian menjadikan mereka seperti emas yang dimurnikan, yang berharga sekaligus berguna. Sebelum kita dimurnikan dan disucikan oleh anugerah Allah, kita tidak akan dapat melakukan apapun yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Seperti Allah menerima Habel
baru kemudian korban persembahannya. Itulah sebabnya Allah menyucikan umatnya agar mereka dapat mempersembahkan korban. Nah, jadi satu hal yang perlu kita tahu tentang persembahan korban Habel dan Kain, Tuhan Allah itu tidak memandang korban terlebih dahulu, tetapi dia memandang pribadi. Nah, kenapa korban dari Habel diterima sedangkan korban dari Kain itu ditolak? Itu karena Allah melihat pribadi dulu. Dia melihat Kain itu si jahat, ya. Hatinya penuh dengan rancangan kejahatan, dan terbukti kan akhirnya dia membunuh adiknya, ya kan. Nah, jadi dengan demikian kita memberi diri untuk dikuduskan oleh Tuhan. Setelah itu baru kita memberikan persembahan apapun akan Tuhan terima. Walaupun Habel dikatakan dia adalah petani, ya, dia itu Kain adalah petani dan Habel itu adalah peternak, ya. Nah, jadi bukan Allah tidak memandang bahwa hanya lemak yang dia suka, begitu ya, tidak. Jadi apapun yang dipersembahkan, kan disebutkan di dalam Alkitab ada persembahan biji, selasi, sayur mayur, Allah terima juga. Jadi bukan dari persembahannya, tetapi dari siapa yang memberi. Nah, kalau kita sebagai umatnya Tuhan Allah sucikan dan dia menerima kita, maka persembahan kita sekecil apapun yang penting tulus, ya, Tuhan akan terima. Nah, kiranya setiap diri kita, ya, belajar dari Maleakhi ini yang walaupun kalau dibaca satu kali rasanya agak sulit untuk kita mencerna, tapi kalau kita baca berulang-ulang dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita akan bisa mencernanya dengan baik. Jadi kedatangan Kristus dinubuatkan bukan sekedar untuk memberitahukan kepada jemaat bahwa hari Natal telah tiba dan telah dirayakan pada bulan Desember. Bukan hanya itu. Kedatangan Kristus dinubuatkan untuk mengingatkan kita bahwa tujuan agung kedatangannya bukan hanya sekali, melainkan 2 kali, agar kita sebagai jemaat setiap hari berjaga-jaga hidup di dalam kekudusan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengingat firman-Nya dan melakukan firman-Nya dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya pimpin kita dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih akhirnya melalui firman-Mu, melalui Maleakhi, ya Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa setiap diri kami ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan kuduskan, sucikan, seperti kaum Lewi rohani. Kami juga dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami kerjakan dengan sebaik-baiknya, yang paling prima, yang paling baik yang kami serahkan. Oleh karena itu, ya Tuhan, ketika kami sudah hidup memperkenankan Tuhan, maka ketika kami mempersembahkan korban apapun, kami yakin Kau akan menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk bekal firman Tuhan bagi kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.